Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ponco Yuwono dalam acara ngobrol bareng yang kali ini menghadirkan Mas Indra Rio Saputro yang akrab dipanggil Mas Rio dengan tema yaitu kuliah di luar negeri, apa dan bagaimana perjuangan Mas Rio kuliah di luar negeri. Kita ikuti ngobrol bareng. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share channel Ponco Yuwono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pak Ponco Yuwono. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa connect ya dengan Mas Indra Rio Saputra ya, Saputro, Pak. Ya, Indra Rio Saputro. Oke. Alhamdulillah hari ini tema kita adalah kuliah di luar negeri. Ya, kebetulan Mas Rio ini juga alumni SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2010. Ya, baik, kita kenalkan dulu di biodata dari Mas Rio ini. Saya manggilnya Mas Rio. Lahir di Bondowoso 21 April 1992. Untuk SMA ini di alumni SMA Negeri 1 Ngawi tahun 2010 dan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2014. S2-nya juga National Central University 2018 dan S3 sekarang masih proses ya, sampai sekarang S3 di kampus yang sama, di Kampus yang sama. ya, National Central University. Sebelum kita bincang-bincang, ini kira-kira di Taiwan ini kondisinya apa, Mas Rio? Cuacanya nih, musim apa nih? Mau memasuki musim dingin di sini, Pak. Musim dingin? Iya. Sampai berapa derajat? Biasanya kalau musim dingin di sini ya sekitar 5 atau 6 derajat Celcius. Ya. Nggak begitu itu dingin ya. Nggak sampai salju datang. Nggak sampai minus ya? Nggak sampai minus. Mungkin kalau di daerah pegunungan nggak minus, Pak. Oh gitu. Mas Rio sudah kangen semasa? Kemarin pernah ke semasa ya? Tahun 2018 setelah lulus tuh saya ke Semasa, Pak. Kalau nggak salah saya minta legalisir waktu itu. Iya. Ya, minta legalisir. Terus waktu itu saya ketemu sama Pak Tugimin. Pak Dulu Tugimin kan wali kelas saya, ya waktu gitu. kelas 3. Beragama. Iya. Kebetulan itu nggak di situ. Terus Ya. saya ketemu dengan satu angkatan Nita sama Vivit kalau nggak salah. Jadi guru di Semasa, Pak, kalau nggak salah. Mbak Nita ya. Sekarang sudah diangkat di Jogja, di SMP Yogyakarta. Ya. Mbak Nita. Malah Vivit masih. Mbak Vivit masih di SMA 1. Baik, Mas Rio, kita berbagi pengalaman dan bisa menginspirasi untuk adik-adik ya. Mas Rio ini membayangkan nggak bisa kuliah di luar negeri itu? Terbayang nggak waktu di SMA atau di SMP ini kok bisa kuliah ya? Gimana ya caranya? Wah, pertama sudah pertanyaan paling sulit ini, Pak. Iya. Sebenarnya dulu itu tidak ada cita-cita untuk kuliah di luar negeri. Meskipun sekolah S2 pun tidak ada rencana untuk sekolah S2 sebenarnya, Pak. Jadi SMA lulus. Jadi memang waktu itu pengen sekolah di S1 di Fakultas Kedokteran. Ya, sama seperti hal cita-cita semua anak SMA atau SMP atau anak SD zaman sekarang. Kalau ditanya cita-cita menjadi apa? Menjadi dokter. Sama. Dulu yang dikejar itu setelah lulus dari SMA, ya itu daftar di mana-mana, daftarnya di Fakultas Kedokteran. Tetapi ditolak semua. Ditolak semua. Nah, di waktu itu
kalau nggak salah saya SMA itu punya pacar Pak. Ya punya pacar dan itu kalau saya flashback ke masa lalu itu kita ikut ujian masuk di UGM bersama waktu itu. Nah kebetulan saya juga ngambil kedokteran di UGM dan dia ngambil di jurusan lain. Terus kemudian di waktu yang bersamaan pengumuman keluar dia keterima. Saya nggak keterima nih Pak. Terus waktu itu saya punya sahabat satu bangku dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 SMA yang namanya Yuke Mas Daif. Dulu ketua PMR Pak. Mas Yuke ya, tinggi anaknya ya. Mas Yuke. Iya yang tinggi. Wah itu sama-sama nakal ya berdua dulu Pak. Jadi dulu dia yang menunjukkan saya brosur itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu saya nggak tahu UAM-nya itu di mana Pak. Wah, katanya bagus gitu. Udah. Karena berhubung saya semuanya ngambil itu dalam fakultas kedokteran semua, akhirnya saya membuat cadangan gitu. Membuat cadangan masuk di universitas swasta. Di situ saya tidak mendaftar di fakultas kedokteran kalau nggak salah. Saya mendaftarnya di teknik sipil. Sebenarnya saya juga, saya juga nggak tahu teknik sipil itu apa Pak. Awalnya nggak tahu. Jadi masuk aja teknik sipil. Pada akhirnya sampai sekarang semua itu ketolak semua. Jadi yang keterima cuma di teknik sipil di Muhammadiyah Yogyakarta itu. Nah, tidak ada bayangan sebenarnya pertama kuliah di Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu, waktu saya datang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu nggak sebagus sekarang Pak. Dulu masih belum dipandang di universitasnya. Nah, waktu itu saya agak minder sedikit karena teman-teman saya satu angkatan itu apalagi satu kelas itu diterimanya tuh di banyak universitas yang top-top di waktu 2010 Pak. Jadi kalau nggak salah semasa itu siapa yang keterima itu ditulis jadi nomor 1 ini keterima di sini di ruang BK nggak salah. Iya betul. Masih sekarang. Masih sekarang Pak. Masih. Wah kalau saya lihat anak-anak luar biasa sekali ini. Ya, jadi keterima di UGM, keterima di ITS, keterima di Telkom, keterima di UB gitu lah. Nah, di situ motivasinya saya ketika S1 itu adalah, sepertinya saya nggak salah jurusan ini. Ditekuni aja. Karena universitas saya itu nggak begitu top gitu Pak. Nah, jadi saya punya berpikiran itu sekolah di mana saja itu sama, yang penting individunya. Di situ saya sebenarnya tidak punya ambisi untuk, saya ingin melanjutkan S2 itu enggak Pak. Satu-satu. Jadi yang penting saya lulus saja Pak. Lulus, karena saya sudah ketika waktu itu saya sudah mengenal teknik sipil itu apa gitu. Nah, saya pengennya S1 itu pengen langsung kerja. Motivasi saya untuk menyelesaikan cepat S1 ya karena itu tadi, jadi pengen cepat kerja, pengen mempelajari semua seluk-beluk yang ada di dunia kerjaan, terus saya ambil, saya terapkan. Di koneksi sana, koneksi sini, jadi dulu seperti itu Pak. Jadi meskipun pengennya ke dokteran, ke teknik, tapi nilainya sempurna ya. Gimana itu? Bisa 4,0 itu nilai gimana itu? Gimana Mas Dio? Akhirnya menikmati ya dengan tekniknya itu. Meskipun awalnya di kedokteran. Menikmati Pak. Jadi di situ saya target itu sebenarnya nggak ada target Pak. Yang penting untuk masalah nilai. Kenapa kok bisa nilai bagus? Di apa ya? Mengalir aja gitu Pak. Kalau misalnya ada ini dikerjakan, kalau ada itu dikerjakan. Sebenarnya saya ketika ujian itu juga nggak begitu bisa sih Pak. Nggak begitu bisa, tapi hasilnya ya nggak tahu kenapa kok bisa bagus gitu Pak. Nah, kadang teman-teman saya tuh jengkel sama saya itu. Ditanya Pak,
kamu bisa ini, nomor 1 bisa. Saya jawabnya ragu gitu. Nah, setelah hasil keluar, nilainya lebih tinggi saya. Teman saya tuh kadang marah ya. Nggak percaya ya? Ya, nggak percaya. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya nggak ada, tidak ada sesuatu yang ini, yang spesifik gitu, Pak. Jadi untuk masalah kita mau mengerjakan dengan tekun, dengan semangat gitu, dengan rajin pasti bisa. Soalnya biasanya orang cerdas itu kalahnya dengan orang rajin, Pak. Betul. Tekun, rajin ya. Berarti Mas Rio rajin membaca nih, atau mungkin sekedar baca? Saya S1 itu membacanya itu sedikit, Pak, kalau untuk tentang mata kuliah. Ya. Jadi mata kuliah itu biasanya kalau 1 minggu mau ujian itu baru baca. Gitu ya. Iya, saya malah banyaknya itu S1 itu mengumpulkan novel, Pak. Novel? Ya, jadi saya koleksi buku-buku novel, itu banyak sekali waktu S1. Terus terang untuk mata kuliah atau untuk belajar mengajar itu saya nggak ada target. Saya harus nilai segini, itu nggak ada, Pak. Yang penting nilainya itu lulus saja. Jadi misalnya 70 itu dapat C. Yang penting saya di atas 80 lah, B sedikit itu nggak apa-apa. Waktu itu gitu, Pak. Tapi nggak tahu kenapa, ya tiba-tiba keluar hasil ujian ya segitu. Padahal saya belajar itu nggak begitu belajar banget gitu, Pak, waktu itu. Jadi motivasinya itu sebenarnya kalau ke adik-adiknya tuh rajin aja, Pak. Yang penting rajin. Biasanya orang cerdas itu kalah dengan orang rajin. Ya. Rajin, tekun, sungguh-sungguh, menikmati yang ada itu aja ya. Jadi meskipun tidak nikmati yang ada, Pak. Iya, nikmati. Ya. Betul. Karena awalnya kan kedokteran, tahunnya ke teknik. Adanya ini ya dinikmati, rajin, tekun. Ya. Mas Rio berarti habis S1 tidak langsung S2 ya? Sempat kerja ya? Ya, saya sempat kerja selama 2 tahun dulu, Pak, waktu itu. Jadi setelah saya pendadaran, sidang itu mungkin sekitar bulan Maret di 2014, Pak. Dari bulan Maret itu kan kalau di S1 itu kalau sudah sidang itu ibaratnya kita sudah kalau sarjana kalau teknik itu ya ibaratnya kayak nyerempet sarjana lah, Pak, gitu. Tinggal itu sudahnya aja tuh. Jadi waktu itu saya ngumpulin semua berkas, ikut wisuda, terus saya langsung cabut ke Kalimantan Barat waktu itu, Pak. Kalimantan Barat. Ya, jadi di Kalimantan Barat ikut proyek teman di sana. Jadi langsung berangkat aja, Pak, itu. Ya. Gitu ya, tanpa persiapan? Tanpa persiapan. Jadi gitu, besok kita ngukur yuk, ada proyek gitu. Udah besok berangkat. Jadi kebetulan di Kalimantan Barat itu kita dapat proyek pengukuran jalan raya waktu itu, Pak. Gitu ya. Beserta dengan tanahnya. Karena saya S1 itu dulu mengambil bidang yang khusus di bidang tanah. Ya, dulu saya bidangnya itu di tanah longsor, jadi lebih ke tanah longsor itu. Meskipun sekarang ganti lagi lebih ke struktur itu, Pak. Termasuk gempa ya, bangunan tanah gempa. Benar, Pak. Jadi dulu itu saya bekerja di Kalimantan Barat itu banyak pelajaran sekali yang dipelajari. Jadi kita itu nomaden waktu itu, Pak, karena proyeknya jalannya tuh nggak di satu jalan lurus, itu nggak. Karena proyeknya itu di setiap kota hanya 2 kilometer. Nanti ganti kota lagi 3 kilometer. Jadi kita hanya ganti kota lagi cuma hanya beberapa kilometer gitu, Pak. Jadi selama 6 bulan full itu saya keliling di Kalimantan Barat dari yang benar-benar yang nggak ada aspalnya sampai jembatan itu cuma ada kayu itu, Pak, jembatan kayu sama tengahnya itu diubet-ubet ya, diikat sama tali rantai itu, Pak, diikat sama tali rantai itu. Nah, itu udah muter-muter di sana itu sampai dari pucuk bawah
yang bagian selatan sampai perbatasan Malaysia di Entikong. Oh, itu perbatasan ya? Ya itu Pak. Nah, waktu itu saya hanya balik ke Jogja, itu hanya wisuda waktu itu Pak. Dan wisuda itu langsung jadi hitam. Hitam ya? Sebelum berangkat putih Pak, pulang hitam nih Pak. Oh gitu. Jadi, ya. Karena di lapangan jadi, ya? Karena di lapangan. Jadi itu ibaratnya wisuda S1 itu wisuda yang sungguh tidak jelas Pak. wajahnya tidak terkenali lagi dah. Oh jadi belum sudah kerja ya Lia? Sudah kerja di Kalimantan Barat. Saya 6 bulan di sana, terus kemudian 6 bulan saya merasa bosan Pak. Karena pekerjaan di tanah setelah saya pelajari ya hanya begitu-begitu saja. Waktu itu saya langsung pindah jurusan. Saya ingin pindah ke struktur waktu itu. Di struktur, terus kemudian saya ngelamar di satu perusahaan di Jakarta waktu itu. Terus dapat panggilan, saya interview di Jakarta. Terus saya bekerja di situ selama 1,5 tahun. Proyek pertama saya adalah di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi waktu itu di 2015 itu Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 itu baru dibangun, Pak. Iya. Nah, jadi kita ngerjakan proyek yang di situ itu yang di drop off yang melingkar itu, Pak. Berarti tahun 2000 berapa? 2015. 2015. Ya. Tahun 2015 kebetulan perusahaan saya mengerjakan itu untuk jalan yang untuk drop off penumpang itu Pak. Jembatan drop off penumpang di Terminal 3 sama jembatannya yang ke dalam check-in, terus kita juga mengerjakan yang bagian check-in pesawat yang di bagian dalam itu. Saya gate 1, gate 2, gate 3 itu sampai atapnya dulu gitu Pak. Jadi waktu itu saya pertama kerja masih jadi estimator, jadi estimate engineer. Jadi ngitung Pak waktu itu. Jadi menghitung, terus kemudian ngitung budget berapa, harga baja berapa. Karena saya bekerja di perusahaan baja waktu itu Pak. Struktur baja, harga baja berapa. Terus kemudian bos itu suka dengan kerjaan saya karena rajin Pak. Jadi karena rajin. Jadi saya kalau kita kerja tepat waktu, saya jam 7 itu sudah masuk, kita tuh berada di kantor tuh jam 6:30 gitu. Ya, sama ibaratnya kalau kita kuliah gitu. Kalau kita kuliah misalnya dosen mintanya 1, kita kasih 3 gitu Pak. Jadi itu sering begitu. Jadi minta 1, kita kasih 3. Dulu waktu S1 Pak. Kalau waktu S2 itu nggak bisa lagi Pak. Beda sudah. Jadi tidak sekedar bisa, tapi attitude-nya juga, integritasnya juga tetap terjaga Mas ya. Ya benar Pak. Jadi kalau di dunia kerja itu integritasnya harus tinggi. Tidak sekedar pinter, tapi ya tepat waktu, syukur lebih awal katanya. Iya benar Pak. Waktu itu saya S2 bekerja di situ, pengalaman banyak lagi Pak. Karena dari estimator saya jadi site engineer. Site engineer itu langsung di lapangan. Itu bentrokannya luar biasa Pak. Itu bentrokannya sudah sama preman. Begitu. Gitu. Iya. Ketika kita mau ngecor malam-malam, ditahan itu truk molen. Harus seperti pajak itu. Kamu lewat sini harus bayar. Wah itu luar biasa itu Pak. Jadi pengalaman seperti itu tuh. Jadi kerasnya teknik itu kalau di dunia kerja seperti itu Pak. Ya. Sampai S2-nya gimana Mas Rio sejarahnya? Jadi sejarahnya ketika S2, ketika proyek bandara itu sudah selesai, saya beralih ke kantor waktu itu pindah ke bagian Tangerang. Dulu kan saya di Jakarta Utara. Itu harus bolak-balik mes. Karena dulu saya tinggalnya di mes. Jadi harus bolak-balik, mesnya ada di Jakarta sana. Karena dekat dengan workshop. Workshop itu tempat pabrikasinya baja, Pak. Terus saya nangani proyek waktu itu, proyek silo. Jadi silo itu semacam kayak
tempat penampungan tepung waktu itu Pak. Tepung ada. Itu lagi rekonstruksi bikin tempat penampungan yang sekitar 200 ton itu ada di Merak waktu itu Pak, dekat Merak sana. Terus tantangannya juga sama, yang saya dapatkan dengan di bandara gitu. Nah, waktu itu ketika itu saya sudah bosan Mbak. Wah, tantangannya kok sama. Tantangan itu sama. Terus kalau tidak salah di akhir-akhir di 2015 waktu itu Pak. Di sekitar Desember 2015 itu saya sudah merasa saya bosan. Terus saya kembali ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ketemu dengan dosen pembimbing saya waktu S1. Terus saya bilang, Prof, saya ingin kuliah lagi. Sebenarnya nggak ada motivasi Pak, gitu. Cuma hanya bosan aja gitu. Kayaknya kalau sampai sini saya hanya seperti ini gitu, kapasitas saya gitu. Terus waktu itu saya langsung hubungi dosen pembimbing di kampus dulu, terus saya ingin kuliah gitu. Saya ingin kuliah waktu itu di UI kalau nggak ITB, karena dekat dengan tempat kerja. Nah, saya masih pemikirannya tuh kuliah sambil kerja waktu itu. Terus prof saya langsung nawarin, ini 1 minggu lagi profesor dari Taiwan akan datang ke Muhammadiyah Jogja, akan mengadakan interview mahasiswa yang ingin melanjutkan S2 ke sana. Oh gitu, ya. Kesempatan kesempatan ini. Sebenarnya nggak mikir apa-apa sih Pak, nggak mikir banyak. Terus saya cuma mikirnya satu, saya ingin ngambil bagian struktur gitu. Karena saya di S1 itu bagian tanah, saya ingin beralih ke bagian struktur. Yang setelah itu saya mikir nih, bahasa Inggris saya ini pas-pasan. Ketika interview, gimana ini? Bahasa Inggris pas-pasan, ya sudahlah, dihadapin aja gitu. Terus interview, ketemulah di situ sama beberapa profesor. Terus dosen pembimbing saya waktu S1 itu mengenalkan saya dengan salah satu profesor yang dari Taiwan itu Pak. Kebetulan yang kampus saya sekarang ini, jadi National Central University ini. Terus pertama karena saya dekat sekali dengan dosen pembimbing satu. Saya itu sebenarnya S1 itu agak nakal Pak. Agak nakal tapi agak cerdas. Jadi setengah-setengah tuh Pak. Jadi agak nakal tapi cerdas gitu. Nah, karena saya itu punya integritas tinggi waktu S1, meskipun nakal, integritas tinggi itu Pak. Jadi disiplin, rajin, terus kalau dikasih A, nggak nolak, jadi nggak ngeluh, langsung dikerjakan, besok selesai. Itu prinsip saya. Terus dia memperkenalkan saya, ini murid pilihan, murid yang the best, gitu Pak. Jadi ibaratnya ini murid saya yang paling struggle, yang paling pinter waktu saya bimbing gitu. Dulu waktunya gitu sih Pak. Dulu bilang terus saya gitu. Jadi itu adalah dapat rekomendasi ya. Jadi rekomendasinya seperti itu. Terus kemudian saya bertemu dengan salah satu profesor. Di situ adalah bidang teknik sipil, dan profesor itu waktu itu dekan. Di Taiwan ya. Jadi dekannya di Fakultas Teknik di sini Pak, di Taiwan. Terus kemudian ngobrol, saya memperkenalkan diri, dan ternyata beliau itu adalah profesor dari struktur. Pasti. Dari struktur, dan waktu itu beliau langsung ketika kita ngobrol, karena saya sudah direkomendasikan, jadi profesor itu langsung membuka laptopnya,
langsung sama, bukan interview Pak. Jadi ibaratnya seperti dia membuka laptopnya, menerangkan dengan detail riset saya seperti ini. Risetnya? Ya, riset saya seperti ini. Kalau kamu bisa mengikuti, ya bisa. Gitu. Terus karena saya juga dulu pernah bekerja di bidang struktur, dan itu struktur baja, dan profesor di sini juga itu struktur baja. Jadi masih linear itu Pak. Jadi masih nyambung. Nah, jadi dari situlah Pak nyambung gitu. Jadi nyambung. Akhirnya di waktu itu juga saya dapat satu surat, yaitu kamu sudah diterima dengan beasiswa. Rasanya gimana? Nggak percaya Pak. Waktu itu nggak percaya karena memang saya tidak mempunyai cita-cita yang sampai segitu tingginya. Betul, ya. Nah, ya sudah dijalani aja Pak gitu. Berapa orang pada waktu itu yang seleksi berapa orang? Waktu itu saya nggak begitu ini Pak, nggak begitu tahu karena profesor setiap tahun itu profesor dari Taiwan, universitas yang berada di Taiwan itu setiap tahun satu kali itu pasti keliling Indonesia tour. Begitu ya. Ya, jadi kemarin itu prof dari Taiwan itu dari UGM, terus kemudian ke ITB. Biasanya dari Jakarta ke ITB dulu Pak. ITB, UGM, ya, UGM, terus kemudian UMY itu adalah special case kemarin Pak. Begitu. Ya, ada historinya, nanti saya ceritakan. Sebenarnya UMY itu nggak termasuk Pak. Ya, ibaratnya universitas kecil gitu. Berkat doa anak soleh. Ya, alhamdulillah Pak, doa soleh. Iya, mampir. Jadi dari UGM, nah nggak tahu kenapa waktu itu mampir sebentar ke UMY, terus kemudian lanjutkan ke UNS, ke ITS, dan ke Universitas Brawijaya waktu itu Pak. Jadi di situ dapat namanya LOA Pak, letter of surat ya, surat panggilan ya. Ya, dan itu dapat beasiswa dari kampus ini, semuanya gratis, malah dapat biaya hidup gitu Pak. Begitu ya. Iya, dapat biaya hidup ya standar lah biaya hidupnya sama dengan tapi cukup lah buat nikah ya gitu Pak. Cukup lah buat nikah itu Pak. Pengalaman pertama untuk soal bahasa, ada kendala nggak perkuliahan? Pengantarnya? Di sini pakai bahasa Inggris semua Pak. Semuanya pakai bahasa Inggris ya. Saya pertamanya itu datang ke sini dalam bentuk satu grup gitu. Jadi kan ternyata banyak nih yang diterima Pak, bukan hanya saya di Indonesia gitu. Ada teman-teman yang lain. Nah, waktu itu langsung terbentuk dari PPI ini, Persatuan Pelajar Indonesianya yang dari sini itu diarahkan masing-masing grup. Jadi satu angkatan itu saya punya segini mahasiswa gitu Pak. Dari beberapa mahasiswa. Dan itu beda-beda jurusan. Nah, waktu itu saya ingat saya berangkat itu dengan 2 orang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan itu baru pertama kalinya juga. So, we'll go back. Eat first. Okay. See you. Okay, bye-bye. Sorry Pak. Apa ya? Pamitan. Iya. Ini tak kalau lagi kontak dengan gurunya. Ini lagi di lab sih Pak sebenarnya. Oh, di lab. Iya. So, you will go to exam? Yep. Oke, Cayo. Ya, ada junior yang mau ujian jam 6. Jam 6. Bentar lagi ya? Ya, sebentar lagi. Tadi kita sambung lagi ya Pak, maaf nih. Ada teman mahasiswa 2 orang dari UMY. Jadi 2 orang dari UMY, itu ibaratnya kita seperti menebas pohon yang ada di hutan. Jadi kita nih 2 orang ini sebagai contoh dari universitas kita, itu yang dikirim ke sana. Gitu ya? Nanti kalau kita ini berhasil, jadi banyak lagi orang-orang, jadi mahasiswa S1 yang akan dikirimkan ke sana. Jadi ibaratnya gini Pak, jadi profesor yang ada di luar negeri, dimanapun itu berada,
kalau dia sudah percaya dengan satu mahasiswanya gitu, mahasiswa itu sudah mengenal baik, oh attitude-nya seperti ini, kerjanya seperti ini, dan dia akan merekrut lagi ke sana untuk merekrut banyak mahasiswa lagi gitu Pak. Jadi iya gitu. Kalau mahasiswa ini itu ibaratnya sudah kamu nggak bisa ngikutin, kamu nggak bisa kuat di sini gitu. Ya, putus itu nanti. Berimbasnya itu nanti ke bawahnya, saya nggak akan mau ngambil lagi mahasiswa dari sana. Jadi seperti itu. Nah ini pertama ya. Pertama ini Pak gitu. Iya. Pertama, wah ini bebannya berat sekali Pak ini waktu itu. Jadi bawa nama baik universitas, kita dikirim ke sana. Wah ini makin berat gitu. Tapi kalau dalam prinsip saya, tanggung jawab besar itu yang penting kita komitmen, kita jalani aja, ya nanti nilai talah di depan itu. Lurus saja yang penting Pak. Waktu itu kita berangkat 2 orang ke sana. Teman saya, junior saya itu langsung Pak dia kuliah, jadi nggak kerja langsung. Ya, jadi sama-sama S2 kita, cuma dia di bidang tanah, saya di bidang struktur. Datang ke sini, datang ke sini. Alhamdulillah di Taiwan itu adalah bahasa pengantarnya bahasa Inggris Pak. Jadi modelnya di Taiwan itu luar biasa memang Pak. Ketika S1 dia memang full bahasa Chinese kepada mahasiswanya yang S1. Tetapi semua textbooknya, semua buku-bukunya, semua presentasinya, materinya itu dalam bahasa Inggris. Gitu, Pak. Waktu S1 seperti itu. Dan kemudian ketika kamu itu sudah melanjutkan S2 di berbagai universitas di Taiwan pun, itu sudah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris pengantarnya. Apapun Inggris. Iya, sudah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kamu mau tidak mau, kalau kamu mau melanjutkan sekolah S2, mau nggak mau, meskipun kamu nggak tahu bahasa Inggris, kamu tetap masuk ke bahasa Inggris. Gitu lah. Ya. Waktu itu saya bahasa Inggris saya juga setengah-setengah Pak. Jadi nggak begitu menguasai semuanya. Ya, karena waktu SMA dulu yang ngajak Bu Ati, Bu Ruli, Pak John. Pak John. Waktu kelas 2 itu Pak John. Kelas 1 itu dulu wah saya lupa Pak. Kalau kelas 1 saya ingat itu kelas 2 Pak John, yang kelas 3 itu yang dari Kedunggalar itu loh Pak. Ibu iya. Ya, dari Kedunggalar itu Pak. Dekat, iya. Ya. Lupa ya. Sering dijiwitin Pak itu. Saya sama Yuko kalau disuruh baca. Sudah pernah tugas? Oh ya. Sudah pernah. Bu Elis namanya. Oh ya, Bu Elis. Bu Elis. Ya. Wah itu guru kelas 3 saya Bu Elis tuh. Saya sama Yuko itu sering dijiwiti karena nggak conversation atau lagi percakapan apa, nggak bener-bener Pak. Wah dijiwiti sampai sehingga ini gosong Pak. Terus akhirnya dinikmati selama 2 tahun ya semuanya. Ya akhirnya memang langsung belajar karena tantangannya adalah karena semuanya pakai bahasa Inggris dan kita juga harus dituntut benar-benar bisa bahasa Inggris, conversation maupun writing. Itu ya. Ya, karena gimana Pak kalau ngerjakan ujian, nah kita harus writing Pak. Itu. Wah itu adalah bagian yang paling sulit menurut saya karena saya juga pas-pasan, tapi setengah-setengah. Alhamdulillah sekarang itu pertama saya belajar bahasa Inggris dulu Pak. Di bahasa Inggris. Kalau conversation, insya Allah semua orang itu oke, gitu Pak. Kalau saya nggak kalau kamu mau bicara dalam bahasa Inggris itu nggak masalah. Semua orang akan dapat memahami. Tapi kalau sudah ke writing Pak, wah itu Pak, itu tantangan yang sangat besar. Dan tantangannya adalah saya itu vakum 2 tahun tidak kuliah lagi Pak, gitu. Karena ilmu saya itu ada ilmu lapangan. Nah, ketika saya masuk ke sini, itu di sini adalah sangat kuat sekali Pak mata kuliah di sini, gitu. Jadi mata kuliah di sini itu adalah menerapkan dari teori menjadi praktikal, gitu. Jadi ilmu sains Pak.
Banyak prakteknya ya? Benar. Jadi misalnya ilmu sains itu misalnya rumus AB A kuadrat sama dengan B plus C itu di sini tuh memang diterapkan benar-benar langsung ke material. Misalnya contohnya saya teknik sipil Pak, gitu. Contohnya. Ya, contohnya grade saya di teknik sipil masuk gitu. Material A, B, kita tes uji tarik gitu Pak. Uji tarik itu, kekuatannya itu kan kalau kita langsung ambil, kekuatannya segini ton gitu. Apa rumus dasarnya? Dasarnya apa kok bisa segitu ton? Itu ditanya Pak. Jadi benar-benar di sini itu adalah linear. Ilmu pengetahuan digunakan sebagai acuan untuk menerapkan sains yang ada di dunia ini. Itu luar biasa. Lebih ke terapannya ya? Jadi benar Pak. Teori. Benar Pak, itu luar biasa. Dan di sini saya nggak mengkiri karena memang agak saya kesini memang jujur kaget Pak gitu, karena sistem mata kuliah yang ada di Indonesia dan di sini itu berbeda. 360 derajat. Meskipun dari SMA Pak, dari SMA mereka itu belajar matematika itu bukan angka, bukan menyelesaikan angka gitu Pak. Gimana? Tetapi pakai huruf. Huruf? Iya. Misalnya selama ini yang kita belajari di Indonesia, saya SMA itu, misalnya integral itu sudah pakai angka, misalnya 64x dan lain-lain. Di sini itu tidak ada namanya angka Pak, tetapi adalah huruf. Integral dari A sampai B itu B kuadrat X A bla 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 bla, sigma dan lain-lain. Itu sudah memakai angka. Memakai huruf di sini. Kenapa kok dia itu memakai huruf Pak? Karena kedepannya huruf itu akan menjadikan rumus baru yang akan dipakai oleh semua orang. Gitu. Karena ini ada dua perbedaan pembelajaran yang saya dapat Pak sebenarnya. Ketika kita belajar di Indonesia itu kita dituntut untuk lebih praktek. Gitu. Saya lulus, saya siap bekerja. Gitu. Tetapi kalau di sini itu adalah teori dulu, teorinya seperti apa, prakteknya bisa kamu dapatkan dengan mudah di luar. Jadi benar-benar sains di sini Pak. Gitu. Itu dua perbedaan. Itu saya jujur agak kaget ke sini Pak. Wah, dan itu tidak ada waktu main lagi di situ. Wah, saya harus berbeda sih. Banyak inovasi berarti ya? Melahirkan inovasi. Iya, benar. Jadi ibaratnya seperti konten kreator gitu Pak. Jadi saya punya idenya, nanti bisa diterapkan ke semuanya. Gitu. Karena selama ini jujur di Indonesia juga kita biasanya tuh nggak mau ribet, kita langsung beli produk hasil gitu Pak. Padahal kita bisa merintisnya dari kecil. Kita jadi produk hasil dan itu dihargai. Kalau kita selalu beli gitu, memakai konsumsi, bukan produksi. Ya, dan satu lagi di sini Pak, ketika kita belajar mengajar di sini, itu profesor di sini itu strict semua. Jadi ibaratnya tidak seperti di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya katron nilai. Nggak ada. Tidak ada yang namanya katron nilai. Misal ya Pak, profesor itu kamu ngambil mata kuliah saya, karena di sini bebas Pak. Bebasnya begini Pak. Jadi universitas di Taiwan itu open public semua. Nah, misalnya saya ngambil mata kuliah teknik gempa di sini. Tetapi teknik gempa itu nggak ada di sini Pak. Saya itu bisa ngambil mata kuliah di universitas lain. Gitu. Dan itu diperbolehkan Pak. Gitu. Jadi saya itu datang ke kelas di universitas lain gitu. Jadi nanti profesornya nilainya akan masuk ke universitas kita. Semacam buku, kalau di perpustakaan kita itu tidak ada, petugas perpustakaan itu akan menelpon ke perpustakaan yang lain. Kamu punya buku ini? Iya. Kalau punya, saya bisa pinjam gitu. Jadi nanti akan di-delivery ke sini Pak. Jadi sistemnya itu terkoneksi satu Taiwan. Sudah terkoneksi semua kampus ya? Benar Pak itu. Jadi nggak usah minder di sini. Kamu universitas kecil, kamu universitas swasta, kamu universitas paling tinggi di sini, yang top 10 Asia atau berapa, saya bisa kuliah di tempat kamu gitu.
Jadi bagi adik-adik itu, jadi bagi adik-adik, kenapa kok harus memilih Taiwan? Ya ini adalah satu benefitnya gitu. Jadi kamu meskipun sekolah di universitas biasa, tapi kamu bisa mengambil mata kuliah yang di universitas top dunia gitu. Dan itu gratis kalau kamu sudah mendapat beasiswa. Gitu, Pak. Oh, jadi waktu tahun semester baru bisa memilih ya? Meskipun semua di sini memilih semua, Pak. Jadi mata kuliah memilih semua ya. Tetapi kita harus belajar lebih rajin lagi, Pak. Karena setiap kita pertemuan itu PR-nya itu adalah yang tidak ditulis di papan atau diterangkan. Misalnya kalau diterangkan itu 1 + 1 sama dengan 2. Nah, PR-nya itu beda lagi, Pak. 1 + 1 sama dengan setengah. Gitu. Nah, terus di sini itu orang-orangnya luar biasa sekali, Pak. Orang-orangnya adalah no plagiat, tidak menjiplak. Jadi mempunyai integritas tinggi. Ibaratnya, saya kalau ada PR, saya harus mengerjakan ini tanpa menyontek. Kalau saya tidak tahu, saya belajar buka buku. Kalau saya tidak tahu, saya belajar buka YouTube. Bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Gitu. Di sini itu tidak ada yang namanya, oh kamu ini, oh aku nyentuh sedikit ya. Oh, itu nggak ada, Pak. Orang-orangnya di sini itu dari dalam dirinya sendiri, itu nggak seperti itu. Kalau saya tidak tahu, saya buka buku, dan kalau saya tidak tahu juga, saya diskusi dengan orang yang tahu. Dan itu tidak melihat jawabannya, Pak. Gitu. Orang sini sangat menghargai itu, gitu. Itu sudah menjadi budaya ya, kultur sana ya? Itu adalah budaya di sini, gitu. Jadi orang-orang di sini itu tidak ada yang seperti itu. Walaupun ujian tidak ditunggu profesor, di sini itu, Pak. Ujian itu tidak ditunggu profesor. Ya, tidak ditunggu mahasiswa atau anak didiknya profesor. Jadi ketika kuliah di sini, itu dibagikan dan semuanya tertib. Pasti tidak ada yang mencontoh, Pak. Gitu ya. Ya. itu berarti sudah masuk pendidikan karakter ya, berhasil sana. Ya, itu pendidikan karakter di situ saya lihat itu pelajari sejak TK. Sejak TK ya. Sejak TK sudah dibelajar, sistem pembelajarannya sudah seperti itu. Jadi sistem pembelajaran di Taiwan itu berbeda dengan sistem pembelajaran di Cina. Gitu. Sistem pembelajaran di Taiwan itu hampir mirip dengan sistem pembelajaran yang ada di Jepang sebenarnya, Pak. Oh, Jepang. Iya. Jadi Jepang sama Taiwan itu mirip sekali, gitu. Gitu. Berarti terus, lanjut. Terus kemudian tentang mata kuliah itu jangan main-main di sini, Pak. Gitu. Kalau di sini kalau mau main-main nggak usah kuliah di sini. Jadi misalnya ada 4 tes nih, Pak, dalam satu kuliah. Kuis 1, terus mid exam, kuis 2, terus kemudian final exam. Nah, itu sudah ada nilainya, Pak. Jadi sama satu itu homework PR. PR itu 10, nilainya 10 dari 1 semester. Terus kuis 1 itu 25, terus 25, terus 25 dan 15. Gitu ya. Jadi 100 ya. Iya. Jadi itu kalau di total 100. Kalau misalnya kuis kita itu nilai paling tinggi adalah 15, kita dapat 3. Itu mending kita langsung withdraw, Pak. Karena sudah tahu pasti kita akan tidak lulus. Ya. Gitu. Jadi rasional, Pak, karena yang mendapatkan beasiswa di sini itu untuk S2 itu minimal harus 70 nilainya. 70 di sini itu B, Pak. Gitu. Di bawah 70 beasiswa kamu dicabut. Cabut. Iya, Pak. Gitu. Itu sudah banyak teman-teman kita itu, jadi sudah berapa 1 bulan nggak kuat pulang dah. Dah kalau 1 semester gagal nggak dapat beasiswa pulang dah, Pak. Gitu. Sudah. Jadi tantangannya itu. Jadi kalau sudah benar-benar itu. Terus cara mengoreksinya itu luar biasa, Pak. Jadi yang itu saya katakan writing dalam bahasa Inggris itu penting. Ya, ini buat adik-adik ini. Mumpung kalian itu masih berada di bangku SMA, kalau ingin membuka jendela dunia, yuk kita belajar bahasa Inggris. Itu adalah kunci untuk membuka jendela dunia. Jadi bahasa Inggris sebagai kuncinya ya, harus menguasai. Iya, Pak. Iya. Tidak hanya conversation, tapi juga writing-nya. Writing-nya.
Jadi ketika ujian itu dicek per kata, Pak. Cek per kata. Nah, terus kemudian di sini itu unik, Pak. Jadi ketika nilai kamu salah, hasilnya salah, terus kemudian caranya itu benar, kamu tetap salah, dapatnya 0. Oh ya, prosesnya ya, lihat prosesnya. Enggak, Pak. Jadi dua-duanya itu harus benar. Proses salah. Iya. Jadi proses angka benar, proses salah itu salah. Proses benar, angka salah itu tetap salah, Pak. Salah ya. Harus sempurna berarti. Harus sempurna, Pak. Wah, itu yang bikin saya stres itu di waktu saya pertama ke sini, Pak. Jadi kuis saya pertama langsung anjlok gitu. Wah, ini saya harus ganti strategi nih. Jadi strategi saya, wah sudah. Dan tantangan yang lain itu kita tidak hanya belajar full, Pak, di lab, karena kita mempunyai suatu riset juga. Jadi kita punya satu advisor, jadi profesor yang benar-benar membimbing kita di lab. Satu lab itu saya ada di lab yang namanya lab eksperimental. Jadi kita melakukan eksperimental. Dan itu skalanya 1:1, Pak. Kalau kita membimbing 2 lantai, kita bikin bangunan itu 2 lantai, 3 lantai, 3 lantai, Pak. Gitu. Full scale. Dan itu di lab kita, pekerjanya adalah kita, laborannya adalah kita, semuanya mengendalikan alat adalah kita. Yang masang juga di kita. Jadi tidak ada teknisi, tidak ada tukang. Kebetulan di lab saya itu ada profesor, ada 9 orang waktu itu di waktu S2. Jadi mempunyai mahasiswa 9 orang dari Vietnam, dari Indonesia, dan dari Taiwan waktu itu, Pak. Jadi malam itu biasanya kita mengerjakan project. Jadi project, siangnya itu kuliah, malamnya itu start jam 7 itu kita mengerjakan project di luar. Karena kita ngelas sendiri, Pak, ngelubangin sendiri. Dan itu kita pasang sendiri, Pak, gitu. Kita mengerjakan project itu sampai jam 1 malam misalnya, Pak. Jam 1 malam, karena kita harus siap-siap untuk besok, misalnya ada kuis, ada PR, itu kita langsung lanjut di lab, langsung mengerjakan apa yang ada. Dan itu kita biasanya nginep lab, Pak. Jadi selesai itu jam 5 itu subuh, kita tidur sebentar, langsung kuliah jam 8 berangkat lagi. Jadi kadang itu mandi di lab, kadang itu kita pulang sebentar untuk mandi, terus berangkat lagi. Nah, itu luar biasa. Jadi selama 2 tahun seperti itu, Pak, rutinitasnya. Pernah ya ke titik jenuh atau apa itu mungkin cara pernah ya? Terbayar kok berat, butuh berat ya? Apa yang bisa tidak terbuka? Kebetulan selama kita mengerjakan proyek, selama kita mengerjakan mata kuliah, itu kita dibantu, ada senior saya yang dari di sini juga, Pak, itu senior saya dari Indonesia juga. Jadi S3, waktu saya masuk pertama S2, ada S3 dari UB, dan satunya senior saya itu S2 juga 1 tahun di atas saya, senior dari ITS. Itu. Ya, itu kita sebenarnya tidak begitu jenuh, karena ada orang Indonya, Pak. Gitu. Begitu ya. Jadi, ya, selama belajar, selama kita mengerjakan proyek di luar, itu kita sambil selingan bercanda gitu, Pak. Saya nggak tahu kenapa, memang profesor saya ini orangnya memang pemilih sekali, Pak. Tetapi di waktu yang sama itu memang ada faktor keberuntungan. Saya nggak tahu kenapa, saya itu nggak begitu cerdas sebenarnya orangnya, Pak. Tetapi bisa masuk ke lab ini itu luar biasa. Saya melihat senior saya itu cerdas-cerdas, Pak. Jadi di waktu itu saya juga minder, tapi berusaha bagaimana caranya saya mengeluarkan yang paling baik dari saya. Itu pasti banyak kekurangan juga, tapi ada kelebihannya. Gitu. Jadi cara menghilangkan minder gimana tadi, Mas Dio? Cara menghilangkan minder tadi? Jadi cara menghilangkan stresnya itu kita belajar sambil bercanda. Gitu. Jadi ada kalanya kita serius, ada kalanya kita bercanda. Jangan terlalu serius banget gitu. Kalau terlalu serius banget itu justru kita yang tertekan karena kita jauh dari Indonesia, makanannya juga berbeda, gitu. Kita harus selingi dengan bercanda.
contohnya kalau kita bercanda itu bisa ketawa-ketawa sendiri gitu Pak. Misal. Ada cerita ya? Untuk makanannya gimana? Sedikit ada? Awal-awal? Sedikit ada Pak, karena di sini itu kan susah makanan halal. Jadi kita biasanya itu pesan dari daging ayam itu yang dari masjid biasanya. Begitu. Di Taiwan itu cuma ada 5 masjid Pak. Se-Taiwan, nasional? Se-Taiwan ya. Kita biasanya di sana itu memotongnya secara halal. Jadi kita pesan dari sana. Ya biasanya di sini itu kan perkumpulan mahasiswa yang dari Indonesia namanya PPI itu Pak. Jadi PPI itu ada yang namanya catering 1 minggu 1 kali. Jadi itu juga menjual bahan mentah. Karena di lab saya itu profesor menyiapkan dapur juga. Jadi di sini kita ada 2 kulkas, disiap oven, kompor listrik segala macam buat kamu masak itu bebas. Jadi kita disiapkan di sini semuanya, kita tinggal masak di sini. Ya bercandanya ketika belajar kadang kita masak gitu Pak. Masak bersama itu membuat tidak jenuh Pak itu. Terus karena atmosfer di lab setiap lab itu biasanya beda Pak. Setiap prof itu cara treatmentnya itu berbeda-beda. Karena prof saya itu cara mentreatmentnya itu juga bercanda. Jadi tidak terlalu serius. Kapan kita harus serius, kapan kita harus bercanda. Itu kita mengikuti gaya prof kita masing-masing. Gitu. Jadi sampai sekarang itu kita juga mengikuti gaya prof kita masing-masing. Nah, kadang itu prof juga sering ke lab kita, dan itu cerita tentang ketika beliau kuliah di US gitu Pak dulu. Jadi ketika S2 dan S3 di US itu dia juga berbagi pengalaman sama seperti kita. Biasanya prof itu masuk ke dalam ngecek kulkas. Oh kamu nggak ada bahan makanan gitu. Oh kamu harus beli ini gitu. Kamu harus beli ini gitu. Saya dulu waktu di US juga makan ini gitu. Nah di situ jadi nggak stres Pak gitu. Karena prof kita cara treatmentnya gitu. Ketika kita berada di titik nol, kita sudah tidak bisa kerja, kita tidak bisa ngapa-ngapain, otak itu buntu. Saya biasanya keluar Pak. Jadi langsung keluar dari lab, langsung jalan-jalan. Di saat itu juga. Jadi sudah jenuh, merasa jenuh, nggak bisa mikir, sudah stop dulu selama 1 hari 2 hari nggak ke lab. Gitu. Jadi kita stop dulu, refreshing. Pak. Refreshing ya. Ya, bercanda dengan teman-teman. Terus ini Mas Rio sejak lulus dari S2 kemudian dampaknya terhadap UMJ gimana? Mudah-mudahan Muhammadiyah juga. Mas Rio berhasil. Alhamdulillah Pak. Ketika saya ke sana itu malah jadi banyak dosen yang dikirimkan ke sini untuk melanjutkan S3. Oh gitu. Ya, jadi dosanya ya? Ya, dosen maupun dari teknik sipil Pak. Okay. Ya, jadi kan dosen itu harus melanjutkan S3. Gitu. Jadi banyak yang dikirim dosen dulu. Jadi dosen habis itu sekarang ini sudah banyak mahasiswa. Saya lihat ini banyak mahasiswa UM-nya yang dikirim, tapi saya nggak tahu Pak. Itu karena terlalu sibuk kita merencanakan schedule kita sendiri gitu, jadi nggak terlalu banyak ketemu. Sekarang sudah baik gitu. Dan kemarin ketika saya lulus S2 itu sebenarnya ada tawaran menjadi dosen di UMY. Begitu ya. Ya, jadi itu ketika lulus, makanya saya itu legalisir Pak itu. Waktu kan legalisir di SMA. Itu salah satu sebenarnya buat persiapan kalau saya ingin ngelamar dosen di UMY waktu itu. Nah, sekarang berarti S3-nya hampir selesai ya? S3-nya alhamdulillah target saya 1,5 tahun lagi selesai Pak. Karena kan banyak yang harus dikerjakan. Memang kita nggak bisa target seperti kita lulus harus segini itu tidak, karena banyak sekali. Kalau di sini tuh mahasiswa yang cerdas, mahasiswa yang pintar itu biasanya agak digandoli Pak. Oh gitu ya. Termasuk karena di sini tuh memang beda. Kalau di sini tuh gini Pak, ibaratnya kalau kita lulusan luar negeri, semakin kamu itu kuliah semakin lama, semakin dianggap orang lain, pengalaman kamu semakin banyak. Gitu ya. Ya, semakin kamu cepat lulus, itu malah jadi bumerang buat kita biasanya Pak. Jadi
biasanya kalau kita ke institusi atau kita ke belajar ke dunia kerja gitu, itu biasanya HRD-nya akan menanyakan, oh kamu cepat sekali lulus, apa yang kamu pelajari gitu. Jadi yang normal-normal saja. Iya. Baik, Mas Rio, sebenarnya masih banyak yang kita sampaikan karena waktu juga. Mungkin ada yang mau sampaikan untuk adik-adik atau mungkin guru-guru semester 1. Iya, jadi untuk adik-adik kelas, adik-adik SMA itu biasanya masih putih abu-abu. Jadi saya akan melanjutkan seperti apa, saya akan melanjutkan cita-cita seperti apa. Saya cuma hanya memberi gambaran seperti ini. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah kunci dunia saat ini. Karena seperti COVID-19 itu hanya ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikannya. Jadi seperti vaksin itu ilmu pengetahuan juga. Jadi jangan kendor untuk kuliah. Apa sih kuliah tuh? Kuliah yang ngono-ngono ae gitu. Ngono-ngono ae. Jangan meremehkan kuliah. Jadi nanti kalau adik-adik semua itu sudah terjun di dunia situ, terus nanti ingin memperoleh ilmu lagi, melanjutkan alhamdulillah ke luar negeri, nanti adik-adik akan dihadapkan oleh pemikiran dunia saat ini, apa isu dunia saat ini. Jadi itu penting sekali. Jadi dunia teknologi, apalagi sekarang itu akan memasuki era digital, yang mungkin sudah industri 4.0, itu sangat penting sekali. Jadi jangan patah semangat untuk kuliah. Dan satu lagi, adik-adik itu untuk kuliah di mana saja itu sama saja. Gitu. Yang penting belajar giat, jangan minder, tekun, integritas dijaga, dan ditekuni aja gitu. Jadi kalau nanti ada sisi positifnya, nanti adik-adik akan tahu sendiri di dunia kuliah gitu. Oke. Untuk Bapak Ibu guru, ada pesan? Untuk Bapak Ibu guru, saya kangen semua nih Pak. Untuk Bapak Ibu guru, ya saya menjadi seperti sekarang ini karena saya juga sekolah di Semasa waktu itu Pak. Terharu. Ya, terharu Pak. Ya Allah, dari SMP desa Pak bisa ke SMP kota waktu itu kan Semasa juga juara 1 nih, paling top di Ngawi itu. Wah, terharu Pak, dari desa Pak langsung ke kota. Jadi pesan-pesannya buat Bapak Ibu guru, ya tetap semangat mendidik adik-adik calon generasi bangsa gitu. Jadi kunci utamanya itu memang SMA itu adalah masa transisi untuk melanjutkan karir yang nantinya akan ditempuh buat adik-adik semua. Itu jangan patah semangat nih seperti Pak Ponco ngajarnya saya anakin dablek gitu. Biasanya dablek itu malah jadi kunci suksesnya sendiri gitu Pak. Itu biasanya. Sempat di Pramuka ya di Bantara? Sempat? No, saya di Pramuka dulu Pak. Gitu. Pramuka sama PMR ikut semua Pak dulu. Oh iya. Iya Pak. Iya. Jadi tetap pakai di perguruan tinggi ya? Di mana ya, pakai Jawa Pramuka PMR? Ya, terpakainya itu adalah ngobrol sama temen itu asik gitu. Nggak terlalu sakok gitu. Lebih familiar. Lebih familiar, lebih menjiwai gitu Pak itu. Ya buat Bapak-bapak Ibu guru, ya terima kasih Pak Ponco, saya sudah diundang di berbincang-bincang untuk ngasih motivasi adik-adik. Untuk pesan-pesan guru-guru jangan patah semangat, karena SMA itu adalah masa transisi di mana adik-adik itu ingin melanjutkan cita-citanya. Tetap semangat aja Pak itu. Bisa kasih kata-kata lain dulu ya Pak. Oke, Mas Rio. Itu dulu Mas Rio ya. Terima kasih. Ya, Pak, terima kasih Pak. Mungkin sudah mulai persiapan start maghrib. Terima kasih waktunya. Ya, Pak. Dan selalu salam dari Ibu Ponco untuk Mas Rio. Oke. Terima kasih. Ya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ngobrol bareng dengan Mas Rio dengan tema kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.